Pengertian geopolitik. Istilah geopolitik dicetuskan oleh Frederick Hetzel yang mengartikan geopolitik sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh Rudolf Jelen dan Karl Haushofer menjadi geographical politik. Perbedaannya, jika political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, maka geographical politik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik juga dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan, di mana konsep ini memberikan dua pengertian. Yang pertama adalah geopolitik sebagai ilmu. Geopolitik memberikan wawasan akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain. Yang kedua adalah geopolitik sebagai ideologi, di mana ideologi itu sendiri adalah landasan ilmiah dari tingkah laku politik suatu negara. Selanjutnya adalah tentang teori geopolitik menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah teori geopolitik Frederick Hetzel yang bisa juga disebut dengan teori ruang. Nah, teori ini menyebutkan bahwa satu, pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Yang kedua adalah kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Karena makin luas suatu ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik, maka kekuatan tersebut akan makin besar kemungkinan kelompok politik itu untuk tumbuh. Yang ketiga adalah suatu bangsa dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, tidak terlepas dari hukum alam. Teori geopolitik yang kedua adalah teori geopolitik Rudolf Jelen. Nah, pokok-pokok Jelen ini dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok-pokok teori Jelen menyebutkan, yang pertama, negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Yang kedua, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ilmu politik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik. Yang ketiga, negara harus mampu bersuasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas nasionalnya. Lalu teori geopolitik yang ketiga dicetuskan oleh Karl Haushofer. Pokok-pokok teori ini dasarnya menganut dengan teori Jelen. Ia menyebutkan bahwa yang pertama, suatu negara dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Yang kedua, kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Yang ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat yang meliputi Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. Yang keempat adalah geopolitik adalah doktrin negara yang menitikberatkan perhatian kepada soal strategi perbatasan. Yang kelima, ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. Dan yang terakhir, geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam memperjuangkan pendapatan ruang hidup. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai geopolitik di Indonesia. Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pandangan geopolitik bangsa yang bersangkutan. Lalu, apakah pandangan bangsa Indonesia terkait geopolitik ini? Apakah mengikuti pandangan geopolitik yang dikemukakan para ahli? Ataukah kita memiliki pandangan tersendiri tentang keadaan geografi, letak, dan wilayah ini? Pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan dapat terlihat dari rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada paragraf pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan juga tercantum pada kutipan paragraf keempat,
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dari situ kita dapat simpulkan, berdasarkan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia sangat menentang penjajahan di muka bumi ini karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sangat menolak paham ekspansionisme atau penjajahan, karena di mata Tuhan setiap orang punya martabat luhur yang sama berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Lalu apa sih sebutan wawasan nasional di Indonesia? Wawasan nasional di Indonesia disebut dengan wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara ini juga digunakan sebagai geopolitik di Indonesia yang mengandung pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, serta tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Di sini saya akan menjelaskan 4 konsep geopolitik. Yang pertama ada konsep persatuan dan kesatuan. Konsep ini mengandung makna segenap bangsa untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen serta hidup di wilayah kepulauan NKRI. Yang kedua, ada konsep Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini mengajak segenap komponen bahwa keanekaragaman etnis, budaya, dan agama itu merupakan realita yang dapat dibudidayakan untuk memajukan bangsa dan negara. Yang ketiga ada konsep negara kebangsaan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa untuk memiliki persepsi yang sama, yaitu tentang negara kebangsaan, dan mengedepankan prinsip suatu kesatuan wilayah. Dan yang terakhir ada konsep negara kepulauan. Konsep ini mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki satu persepsi yang sama terhadap negara kepulauan, yaitu wilayah laut yang ditaburi oleh pulau-pulau. Oleh karena itu, wilayah laut harus dipandang sebagai media pemersatu bangsa. Wawasan Nusantara terdiri 2 kata, yaitu wawasan dan juga Nusantara. Wawasan merupakan suatu pandangan atau pola pikir masing-masing individu terhadap suatu konteks tertentu. Sedangkan Nusantara merupakan gabungan dari kepulauan dan juga lautan yang dimana hal itu bergabung menjadi satu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Jadi secara harfiah, wawasan Nusantara merupakan satu pandangan atau juga pola pikir terutama sikap masyarakat dalam menghadapi keberagaman yang sangat banyak dari segi budaya, bahasa, dan juga keyakinan, serta letak Indonesia yang sangat strategis membuat kita kaya akan flora dan fauna yang membuat kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan serta toleransi kita sebagai masyarakat yang Indonesia untuk mencapai cita-cita negara kita, yaitu kemajuan bangsa kita sendiri. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang wawasan Nusantara. Nah, kita lihat dari sisi historisnya dulu. Jadi, wawasan Nusantara ini bermula dari Deklarasi Perdana Menteri Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang isinya itu kurang lebih tentang penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan cara ditarik sejauh 12 mil dari pantai terluar Indonesia. Sebelumnya, batas wilayah laut Indonesia itu diatur dengan namanya Ordinansi 1939 yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, isinya itu kurang lebih adalah dengan cara menarik garis 3 mil, sejauh 3 mil dari setiap pulau yang ada di Indonesia. Jadi, di luar batas 3 mil itu sendiri, kapal asing itu boleh berlayar dengan bebas tanpa harus izin kepada pemerintah Republik Indonesia. Nanti akan ditampilkan ilustrasinya berupa Ordinansi 1939 dan juga Deklarasi Juanda, keputusan batas wilayah laut Indonesia
setelah deklarasi PM Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Oke, jadi kita masuk ke sisi sosiologisnya. Nah, pertamanya kan wawasan Nusantara ini dibentuk untuk berdasarkan berpandangan dari kesatuan wilayah dan keutuhan wilayah. Namun, arti itu diperluas menjadi persatuan bangsa yang dibungkus dengan semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan ini sendiri diritis pada peristiwa kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908. Lalu ditegaskan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan akhirnya terwujud dan diproklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu kita masuk ke sisi politis. Jadi, wawasan Nusantara ini yang bermula dari deklarasi PM Juanda tadi, kemudian dibentuk dalam bentuk konsepsi kenegaraan yang diwujudkan dengan naskah GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. GBHN ini sendiri adalah salah satu ketetapan MPR dari tahun 1973 sampai tahun 1998 dalam jangka waktu setiap 5 tahun. Nah, setelah MPR sudah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara ini dimasukkan dalam perumusan pasal 25A UUD NRI 1945 perubahan keempat tahun 2002. Sekiranya itu sekian dari saya, materi akan dilanjutkan. Dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, esensi wawasan Nusantara. Esensi dan wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Yang kedua, urgensi wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Terdapat 4 perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai landasan visional bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan menggunakan wawasan Nusantara. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Implementasinya menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Implementasinya menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemerataan dan peningkatan kemakmuran rakyat serta tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Implementasinya menciptakan sikap yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan, serta masyarakat hidup rukun tanpa membedakan latar belakangnya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Implementasinya menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, serta membentuk sikap bela negara yang menjadi modal utama untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Berdasarkan pemaparan tersebut, wawasan Nusantara akan sangat berfungsi sebagai wawasan pembangunan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan yang mengandung pengertian satu sebagai ilmu dan yang kedua adalah sebagai ideologi. Geopolitik di Indonesia memiliki 4 konsep. Yang pertama adalah konsep persatuan dan kesatuan, yang kedua adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga adalah konsep negara kebangsaan, dan yang keempat adalah konsep negara kepulauan. Selanjutnya kita akan membahas tentang wawasan nasional dan wawasan Nusantara. Apa sih bedanya antara wawasan nasional dan wawasan Nusantara? Jadi, pandangan atau visi bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan nasional disebut dengan wawasan nasional. Tidak semua negara di dunia ini memiliki wawasan nasional. Adapun di Indonesia disebut dengan wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara dan wawasan nasional itu tidak ada bedanya.
Hanya saja, wawasan Nusantara dilandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, apa sih hubungan antara wawasan Nusantara ini dengan geopolitik Indonesia? Wawasan Nusantara ini digunakan pula sebagai geopolitik di Indonesia. Nah, wawasan Nusantara ini secara arti keseluruhan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berwujudkan negara kepulauan. Wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh latar belakang sejarah, latar belakang sosial, dan latar belakang politik. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa bangsa Indonesia ini sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Demikian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.